Selamat sore, perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Goran, NIM 2003030100, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2021. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan review buku ke-6 Teori Sosiologi Klasik. Teori Sosiologi Klasik dan Masyarakat Modern. Yang pertama, Sosiologi Klasik dan Transformasi Besar. Sosiologi bermula di tengah-tengah apa yang disebut oleh sejarawan ekonomi Karl Floritas, pembentukan agung transseksual, terletak terutama di Eropa Barat selama abad ke-18 dan ke-19. Dengan berbagai waktu dan efek dari suatu negara ke negara lainnya, transformasi ini mencapai puncaknya dengan berakhirnya dunia pramodern dan dunia modern. Meskipun minat umat Polantas adalah ekspansi ekonomi pasar, periode sejarah Eropa yang ditulisnya dibentuk oleh revolusi 3 tingkat, revolusi intelektual dan kebudayaan, dan pencerahan, revolusi sosial dan politik, revolusi Prancis tahun 1789, dan revolusi ekonomi, kebangkitan kapitalisme dan proses industri selanjutnya. Ketiga revolusi yang saling terjalin ini didahului oleh Renaissance dan reformasi secara radikal mengubah landskap Eropa. Hal ini munculnya pandangan dunia dan aspirasi yang baru, sikap dan orientasi yang baru, lembaga politik dan ekonomi yang memunculkan pandangan dunia dan apresiasi yang baru. Sebagai contoh di bidang kebudayaan, revolusi budaya, politik, dan ekonomi yang melahirkan masyarakat modern sebenarnya masih berlanjut dan sangat masih diperdebatkan. Sebagai contoh di bidang kebudayaan, kita melihat hal ini dalam kegigihan nilai-nilai dan kepercayaan tradisional, perlawanan yang berkelanjutan terhadap prasekularisasi, dan konflik yang bertahanan antara sains dan agama. Dalam urusan politik, perjuangan hidup dan mati kadang-kadang terjadi di seluruh dunia, termasuk depan ekonomi dalam ekspansi kapitalisme di seluruh dunia. Sekarang jelas pasti mengikat pertanyaan terbuka apakah revolusi ini akan kehilangan momentum atau terus membentuk jalannya sejarah. Tujuan revolusi ini membiasakan pembaca dengan periode transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Yang pertama, revolusi Prancis. Sebelumnya revolusi tahun 1789, Prancis menjadi monarki mutlak bersama Raja Louis XVI sejak tahun 1774. Ia memegang kekuasaan tanpa dibatasi oleh pembatasan konstitusional apapun. Penduduk yang diperintah oleh raja dibagi menjadi 3 perintah atau dinyatakan masing-masing secara internal terpisah. Negara pertama yang
terdiri dari para pemimpin agama didirikan di gereja Katolik. Kawasan kedua terdiri dari para bangsawan yang banyak di antaranya adalah para pemilik tanah yang besar yang juga memegang kedudukan penting dalam gereja, angkatan bersenjata, dan pemerintahan. Revolusi terjadi selama periode krisis ekonomi dan kelumpuhan politik yang berkepanjangan. Masa utamanya adalah utang yang tidak dapat dikelola yang telah dikumulasi dari biaya pengadilan, usaha militer yang mahal, dan pembahasan pajak untuk hak istimewa. Dengan orang-orang liar yang berdiri di belakang mereka, para pejabat daerah ketiga menolak untuk mengikuti dengan cara yang tidak adil seperti itu. Setelah beberapa minggu menemui jalan buntu dan menentang sang raja, mereka memilih untuk melanjutkan secara sepihak. Mereka mempertunjukkan tantangan mereka terhadap wewenang kerajaan dalam sejarah dengan menyerbu Bastille, sebuah benteng penjara di Paris. Revolusi Prancis menjatuhkan martabak rakyat jelata, termasuk banyak anggota masyarakat yang berasal dari masyarakat menengah yang sedang berkembang. Berikut revolusi industri. Revolusi industri adalah dikerjakan dengan tenaga mesin secara bertahap, menggantikan tenaga tangan berawal dari Inggris Raja pada akhir tahun 1700 dan kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Serikat. Revolusi ini diprediksikan pada pengembangan ekonomi pasar sebelumnya, termasuk pasar tenaga kerja dan perluasan peluang perdagangan internasional. Munculnya Inggris sebagai lokalnya dunia pada dekade pertama abad ke-19 bergantung pada ketersediaan pasar domestik dan luar negeri, baik untuk mempertahankan produksi yang disediakan dengan bahan-bahan mentah dan untuk memastikan kekuasaan kolonial dan status London sebagai pusat keuangan dunia. Pada abad ke-18, Inggris sangat siap untuk mengubah secara ekonomi bagi kebanyakan sejarawan ekonomi. Revolusi industri dimulai dengan perkenalkannya teknologi baru, khususnya industri tekstil, besi, dan pertambangan. Yang berikut sosiologi klasik dan masyarakat modern. Sosiologi klasik adalah sebuah fenomena modern itu sendiri dari pengembangan yang ia mulai untuk belajar bahwa topik modernitas menarik perhatian para intelektual abad ke-19 tidak mengejutkan. Perkembangan lain selama periode sejarah ini, meskipun tidak sepenuhnya Kartago, juga sangat penting untuk munculnya sosiologi. Selain itu, tidak lama kemudian orang menyampaikan bahwa pribadi-pribadi itu adalah produk masyarakat. Yang berikut Marx, Durkheim, dan Weber. Karena mereka dianggap sebagai pendiri sosiologi, Marx, Durkheim, dan Weber membentuk trio alami. Seperti kita pelajari karya mereka untuk menginformasikan
pada diri kita sendiri tentang sejarah dan pengembangan teori sosiologi. Untuk mempelajari apa arti berpikir secara sosial untuk memperoleh apresiasi bagi bisnis sosiologi dan praktek riset sosial. Untuk memperkenalkan diri kita dengan berbagai perspektif dan pemikiran, untuk memperoleh pengetahuan latar yang diperlukan untuk memenuhi isu-isu dan konversi saat ini di lapangan. Demikian hanya ini dari saya. Selamat sore.